Ketika Mila menoleh ke arah kanan, tepat langsung berhadapan dengan muka sesosok makhluk yang begitu menakutkan. Wajah si genderuwo tepat beradu dengan wajah Mila. Bahkan tangan kasar dan kuku tajam si genderuwo sudah berada tepat di batang leher Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Namun narasumber kita yang membagikan kisah pengalamannya, untuk saat ini beliau bekerja di luar negeri, menjadi seorang TKW di negara Taiwan sana. Mbak Mila, narasumber kita, membagikan kisah perjalanan hidupnya yang beliau alami 6 tahun yang lalu. Sekitar tahun 2020 silam. Ya, bisa dibilang masih begitu hangat pula, karena belum terlalu lama. Bahkan hingga saat ini pun Mbak Mila masih mengalami dan menjalani kejadian-kejadian mistis yang menimpa dirinya, ulah dan akibat dari seorang perempuan yang menjadi selingkuhan mantan suaminya. Mila, seorang janda anak 3. Selepas dia bercerai dengan suaminya, Mila menjadi tulang punggung keluarga, membiayai ketiga anaknya beserta ibunya yang sudah cukup tua. Di Indonesia, Mila tinggal di sebuah kabupaten di Jawa Tengah sana yang terkenal dengan keindahan gunung-gunungnya. Waktu itu, di tahun 2020, di mana Mbak Mila sudah 6 tahun lamanya menjadi seorang TKW di berbagai negara. Di mana dulu waktu berangkat pertama, Mbak Mila ini kerja di daerah Hong Kong. Lantas selepas selesai kontrak, Mbak Mila bekerja di negara Taiwan. Dan ketika selama beliau menjadi TKW di sana, awalnya rumah tangga Mbak Mila dengan suaminya berjalan biasa-biasa saja. Namun siapa sangka, ketika di pertengahan kontrak pertama di Taiwan, suami dari Mbak Mila yang setiap bulan mendapat kiriman uang dari hasil keringat Mila, malah selingkuh dengan perempuan lain dari desa yang sama. Tentunya Mila yang kerja keras banting tulang di sana, dia tak terima. Akhirnya Mila pun menggugat cerai suaminya itu. Dan mulai saat itulah Mila pun resmi berstatus seorang janda. Di Taiwan, Mila 2 kali menandatangani kontrak pekerjaan dengan majikan yang sama. Mbak Mila ini bisa dibilang cukup beruntung. Karena dari mulai awal kerja di Taiwan, dia dapat majikan yang begitu baik. Kerjanya pun terbilang enteng, hanya menjaga seorang lansia. Satu saat, di tahun 2020,
Mila yang waktu itu sudah 4 tahun lebih menjanda. Dia seringkali berkenalan dengan berbagai laki-laki lewat media sosial. Hanya saja, kebanyakan hanya morotin dan memanfaatkan Mila saja. Dan memang hal seperti itu umum terjadi menimpa saudara-saudara kita yang kerja di luar negeri. Nah, satu ketika di tahun awal 2020, Mila kenalan dengan seorang duda yang bernama Tono. Nah, Tono ini masih tinggal satu desa dengan Mila di desa Sukaraja. Hanya berbeda RT saja. Makanya Mila mau menerima Tono sebagai kekasihnya. Hubungan berjalan hanya lewat telepon saja. Video call selepas selesai kerja. Kadang sleep call tiap malam. Dan di situ Tono memang berniat mengajak Mila untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Bahkan tak segan-segan, waktu itu Tono yang seorang duda anak satu ditemani kedua orang tua dan saudaranya datang melamar Mila ke rumah ibunya. Bahkan disaksikan pula oleh ketua RT di sana dan sesepuh tokoh agama yang kebetulan tetangga dekat Mila. Tunangan pun terjadi, walau Mila sendiri posisinya masih di luar negeri. Lalu di 2020 itu, Mila pun meminta izin cuti pulang ke Indonesia, di mana saat itu Mila dapat cuti 1 bulan dari sang majikan. Singkat cerita, Mila pun pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah, di desa Sokaraja. Yang selepas kedatangan Mila ke kampung Sokaraja, selang 1 minggu kemudian Mila dan Tono melangsungkan pernikahan dengan resepsi yang cukup sederhana. Maklumlah, mereka berdua sama-sama berstatus janda dan duda. Selepas menikah, layaknya pasangan suami istri pada umumnya, Mila memanfaatkan waktu cuti melayani sang suami dengan sepenuh hati. Waktu itu, pasca akad nikah, Tono ikut tinggal di rumah milik orang tua Mila. Tono ini orangnya begitu baik, bertanggung jawab, serta mau menyayangi anak-anaknya Mila. Bukan hanya mencintai Milanya saja. Mila pun merasa beruntung. Bahkan waktu itu, Tono meminta Mila untuk menyelesaikan kontrak kerjanya yang tersisa 2 tahun lagi dan berhenti jadi TKW, pulang ke Indonesia, tinggal dan membina rumah tangga bersama Tono yang sudah resmi menjadi suaminya. Kebahagiaan Mila dapatkan selepas bertahun-tahun dalam kesendirian. Sampai akhirnya 2 minggu pasca akad nikah, majikan dari Mila di Taiwan sana nelpon dan nyuruh Mila lekas balik ke Taiwan. Dikarenakan lansia yang dijaga oleh Mila, majikannya, mengalami kondisi kritis dan memerlukan kehadiran Mila di sana. Maka dengan berat hati, selepas mendapat doa dan izin dari ibu serta Tono suaminya, Mila pun kembali terbang ke Taiwan melanjutkan pekerjaannya. Awalnya tak ada kejadian apapun di bulan itu. Namun, lepas 1 bulan pasca pernikahan Tono dan Mila, satu saat
Waktu itu Mila baru menyelesaikan pekerjaannya. Sang majikan yang lansia sudah tertidur pulas di kamar sebelah. Mila pun bergegas masuk ke kamar tidurnya, mandi dan membersihkan diri. Namun ketika mandi, HP Mila berdering tiada henti. Mila kira itu Tono suaminya. Dengan masih menggenakan samping handuk, Mila dengan tubuh basah kuyup keluar dari kamar mandi. Namun ketika HP dia ambil, nomor tak dikenallah yang masuk nelpon ke HP Mila. Mila penasaran, nih siapa yang nelpon? Ketika HP diangkat, telepon dibuka. Mila terkejut karena mendengar suara teguran penuh amarah, suara perempuan di balik sana. Suara itu jelas sekali, nadanya membentak. Ini nomornya Mila. Iya, ini siapa ya? Tanya Mila. Siapa? Kenapa kamu berani menikahi Tono? Kamu tahu tidak siapa Tono itu? Ucap perempuan yang bersuara kasar di balik telepon. Lah di sini Mila bingung dong. Kenal juga kagak, sekalinya nelpon langsung ngamuk-ngamuk marah-marah sama Mila. Orang itu melanjutkan perkataannya dengan nada yang terus membentak. Asal kamu tahu, Tono itu kekasihku. Kenapa kamu berani merebut Tono dari tanganku? Mendengar itu, Mila yang sudah jadi istri sahnya Tono tentunya tak terima suaminya diklaim sebagai kekasih orang lain. Di situ, Mila pun terlibat pertengkaran yang cukup hebat. Bahkan, Mila makin terkejut lagi ketika perempuan itu mengaku tinggal di desa yang sama dengan Mila. Di sini Mila pun penasaran siapa nih. Sampai akhirnya perempuan itu pun mengaku bernama Janah. Mendengar nama Janah, kaget Mila. Kenapa? Karena Janah ini adalah salah satu warga Sokaraja yang statusnya adalah istri orang. Namun di sini si Janah mengaku sebagai kekasih dari Tono. Di situ si Janah mengancam Mila untuk melepaskan Tono, atau kalau tidak, Mila akan mengalami sesuatu sebagai akibatnya. Telepon pun lantas dimatikan oleh sosok si Janah itu. Mila masih terduduk diam dengan jantung bergemuruh, pikiran agak kalut. Kenapa Tono gak pernah cerita kalau punya hubungan dengan Janah? Kalau tahu Tono ini selingkuh dengan orang yang punya suami, mungkin Mila gak akan mau menerima Tono. Janah ini di Sokaraja bisa terbilang orang kaya. Nikah dengan lelaki yang selisih umurnya lebih jauh dari Janah. Dan waktu itu kondisi suaminya Janah dalam kondisi stroke permanen. Mungkin dari situlah Janah dengan usia yang masih muda seumuran Mila, suaminya stroke, gak bisa memuaskan Janah. Mungkin Janah gaet si Tono untuk memuaskan dirinya. Selepas agak tenang, Mila pun telepon Tono suaminya. Yang waktu itu Tono lagi kerja merantau di daerah Jakarta. Begitu nelpon Tono, Mila langsung mencecar Tono menanyakan siapa itu Janah. Bahkan bilang kalau Janah sempat nelpon ke Mila ngamuk-ngamuk marah-marah. Di sini baru ketahuan. Tono mengaku sudah 2 tahun dia berhubungan dengan Janah. Tetapi pengakuan Tono mengatakan kalau dia
bisa tergait oleh Janah karena terkena pengaruh guna-guna ilmu pelet yang dimiliki oleh Janah. Dan ketika Tono berkenalan dengan Mila, itu adalah waktu di mana Tono baru sembuh dari pengaruh guna-guna si Janah. Mendengar alasan itu, Mila pun bisa menerima. Telepon pun berakhir, lantas Mila memilih untuk tidur, berharap melupakan rasa syok dalam hati selepas bangun nanti. Namun siapa sangka, awalnya Mila tak menyangka masalah semalam akan menjadi panjang. Beberapa hari pasca waktu itu, si Janah nelpon sambil mengancam Mila. Satu saat, Mila dapat kiriman pesan lewat WA dari nomor si Janah, di mana dalam pesannya itu si Janah ini melampirkan sebuah video di mana dalam video itu merupakan rekaman Janah sedang berada di suatu tempat dengan berbagai sesaji, dupa yang menyala, benda-benda pusaka, di sebuah ruangan seperti kamar tempat perdukunan. Dan dalam video itu, Janah mengatakan kalau dia sedang berada di tempat seorang dukun dengan maksud untuk mengirim santet kepada Mila untuk menghancurkan Mila dengan Tono suaminya. Di situ Janah tak terima. Kalau dia tak bisa memiliki Tono, maka Mila pun tak bisa pula memilikinya. Tentunya mendapat kiriman video Janah yang sedang berada di tempat seorang dukun teluh, Mila merasa ketakutan. Lantas dia langsung mengirim video itu ke Tono suaminya. Namun di sini Tono ini nggak percaya walau dia ini korban pelet si Janah. Dia menertawakan hal itu. Alah, gak mungkin si Janah nekat sampai mau kirim teluh sama kamu. Emangnya nyampe apa? Kamu ini kan di Taiwan. Gak mungkin lah yang namanya teluh atau santet itu gak bisa nyebrang lautan, ucap si Tono. Lah itu memang kepercayaan zaman dulu. Teluh santet gak bisa nyebrang lautan. Tapi jangan salah, yang namanya teluh santet, sihir dan sejenisnya itu lintas dimensi. Seperti doa, lintas dimensi. Jangankan terhalang lautan, terhalang benua pun nyampe. Tono pun berusaha menenangkan Mila. Namun, walau sudah ditenangkan sedemikian rupa oleh Tono, Mila ini masih merasa resah dalam hati. Bahkan pikirannya mulai tak tenang. Terus kepikiran sampai beberapa kali mengulang video kiriman dari si Janah. Dia takut, betul-betul ketakutan. Sampai akhirnya Mila pun nyari-nyari kiai atau praktisi di YouTube. Ini tahun 2020. Ketemulah nih seorang praktisi, dari penampilannya seperti seorang kiai. Namanya Gus Bambang. Masih orang Jawa Tengah pula. Mila pun konsultasi ke sosok si Gus Bambang ini. Di mana selepas si Gus Bambang memutar video kiriman Janah beberapa waktu lalu, Gus Bambang pun mengatakan kalau memang Mila akan dikirim teluh oleh sosok si Janah itu. Tentunya mendengar ucapan dari si Gus Bambang, Mila makin takut. Dia pun minta tolong kepada Gus Bambang agar jangan sampai dirinya terkena kiriman teluh dari Janah.
Waktu itu Mila meminta agar tubuhnya dibenteng dan dijaga, agar teluk itu tak bisa sampai menembus dirinya. Gus Bambang pun menyanggupi, di mana waktu itu Gus Bambang meminta mahar sekitar 4 juta untuk biaya ritual dan untuk keperluan membeli sarana. Mila langsung mentransferkan uang sesuai permintaan si Gus Bambang itu. Lalu, tepat di waktu yang sudah disepakati, Gus Bambang menelpon Mila. Waktu itu pengobatan dilakukan lewat video call. Gus Bambang memperlihatkan berbagai sesaji di hadapannya, mengatakan kalau malam itulah Gus Bambang akan membenteng tubuh Mila. Sejenak Mila ini agak keheranan. Katanya Kiai, gelarnya aja Gus, tapi kok di depannya ada berbagai sesaji umbo rampe dan sejenisnya, mirip seperti yang dilakukan oleh dukun dalam video si Jana. Tapi Mila tak peduli, tak terlalu banyak memikirkan karena hati dan pikirannya sudah dilanda ketakutan. Prosesi pun dilakukan waktu itu, di mana Gus Bambang membaca doa-doa yang bercampur antara bahasa Arab dan bahasa Jawa. Mila yang awam gak tahu itu doa apa, dia hanya mengikuti perintah dan arahan si Gus Bambang. Selepas itu, Mila disuruh mandi dengan air garam malam itu pula. Kalau mandi air garam ya memang semua praktisi pun sering menyarankan. Karena garam ini sifatnya, alaminya, gak perlu dijampi-jampi pun dia bisa menetralisir energi negatif dalam tubuh, baik itu bawaan atau energi negatif dari kiriman. Selepas selesai prosesi, sekitar jam 11 malam itu, Mila pun lantas mandi dengan garam sesuai arahan si Gus Bambang. Barulah selepas mandi garam ini, Mila pun mulai merasa agak tenang. Hari-hari berlalu, Mila makin yakin dengan kesaktian si Gus Bambang. Karena dari awal konsultasi sampai 2 minggu kemudian pasca ritual pembentengan, Mila merasa hidupnya kembali tenang dan tak ada kejadian aneh yang menimpa dirinya. Namun satu malam Jumat waktu itu, Mila seperti biasanya sebelum masuk ke kamar, dia selalu membakar dupa di altar pemujaan ruang tamu majikannya. Karena itu bagian dari salah satu pekerjaan Mila. Bahkan di setiap kamar di rumah sang majikan, termasuk di kamar Mila, itu ada altar kecil dengan 3 patung dewa yang selalu dipasangi dupa menyala baik pagi, siang, ataupun malam. Maka ketika Mila masuk ke kamar, dia bakar 3 batang dupa, dia tancapkan seperti kebiasaan yang sudah lama dia lakukan. Awalnya Mila merasa aneh waktu pertama kerja di sana. Tapi makin lama, ya apa boleh buat. Itu kan bagian dari pekerjaannya di sana. Asalkan tak ada niatan untuk menyembah patung berhala di hadapannya. Mila langsung mandi dan ambil air wudhu. Maksudnya sebelum tidur, Mila ini mau sholat isya terlebih dulu. Mila menggelar sajadah di dalam kamar, mengenakan mukena berwarna putih, lalu mulai mengangkat tangan, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Namun ketika mengangkat tangan ini, langsung membaca doa iftitah, Mila mulai merinding bulu kuduknya ketika tiba-tiba mencium bau amis yang cukup menyengat dari arah belakang tubuh Mila.
bau amis yang begitu tajam, yang tak lama disertai dengan aroma lembab, bercampur aroma wangi singkong rebus, membuat bacaan sholat Mila makin tak karuan. Rasa takut mulai hinggap dalam hati dan pikiran Mila. Mila terus melanjutkan sholatnya sampai ketika di rokaat kedua, dalam posisi ruku, Mila mendengar suara langkah kaki terseret di belakang tubuh Mila. Dan sepanjang menjalankan sholat, selepas langkah kaki terseret terdengar begitu jelas, pintu kamar mandi yang tertutup tiba-tiba terbuka begitu pelan. Lantas keran di kamar mandi menyala, membuat Mila ketakutan luar biasa. Bacaannya sudah mulai terputus-putus, namun dia tetap memaksakan menyelesaikan sholatnya hingga 4 rokaat. Barulah ketika di rokaat terakhir, saat Mila dalam posisi sedang sujud, waktu itulah Mila mendengar samar suara yang menggeram dari arah samping tubuh Mila. Dengan tubuh yang gemetaran di posisi sujud terakhir, Mila mengintip sedikit lewat celah mata. Dia melihat di kamarnya yang memang lampu tak menyala, ada sosok seperti bayangan hitam legam berdiri di pojokan kamar. Mila bangkit dari sujud terakhir. Di tasyahud akhir inilah ketika Mila membaca bacaan sholat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Waktu itulah Mila merasakan aroma amis bercampur apek. Dengan hembusan napas dingin yang begitu berat mendengus dan menerpa sisi kanan wajah Mila. Di duduk tasyahud akhir itu tubuh Mila udah gemeteran. Makin lama malah makin parah. Mila merasakan ada tangan kasar berbulu tebal yang menggerayangi punggung Mila sampai menyentuh dan menekan pundak kanannya Mila. Jari-jari itu seperti menekan dan mencengkram pundak Mila. Bulu-bulunya terasa geli ke kulit pipi Mila. Itu semua terasa begitu nyata ketika Mila mengakhiri sholat, menutup dengan salam ke arah kanan. Saat itulah ketika Mila menoleh ke arah kanan, tepat langsung berhadapan dengan muka sesosok makhluk yang begitu menakutkan. Matanya merah besar, lidah terjulur, tubuh penuh dengan bulu, taring-taring mencuat di bibirnya, menyeringai dan menggeram. Mila pun teriak dan lompat ke arah pintu kamar. Mila menjerit sekuat tenaga, menyaksikan dengan jelas sosok seperti genderuwo bermata merah duduk jongkok di samping sajadah bekas Mila sholat, lantas perlahan mulai berdiri agak membungkuk dengan kuku-kukunya yang begitu panjang dan tajam, berjalan perlahan mendekat ke arah Mila. Mila yang menyandar di pintu sambil berusaha membuka pintu kamar. Namun sayangnya, pintu kamar seolah terkunci dari luar.
Mila terus menggedor-gedor pintu, meminta tolong kepada sang majikan. Namun seolah-olah suara teriakan Mila yang begitu kencang, gedoran pintu yang terus-menerus dipukul oleh Mila, tak terdengar oleh siapapun di dalam rumah itu. Sedangkan sosok si genderuwo sudah berjalan pelan mendekat ke arah tubuh Mila. Mila hanya bisa teriak, menutup mata dengan kedua tangannya. Namun, ketika suasana terasa hening, bau dan suara gerakan tak terdengar, tak tercium lagi. Mila merasa sosok genderuwo itu sudah hilang dari pandangan Mila. Pelan-pelan dengan tangan gemetar, Mila pun membuka matanya. Ketika perlahan mata terbuka, saat itulah wajah si genderuwo tepat beradu dengan wajah Mila. Bahkan tangan kasar dan kuku tajam si genderuwo sudah berada tepat di batang leher Mila. Mila dicekik, gelagapan, tak bisa bersuara, tak bisa bernapas, sampai pandangan Mila gelap. Terakhir yang dia ingat hanya wajah menakutkan sosok genderuwo di hadapannya. Esok paginya, Mila tersadar dari pingsan semalam, masih dalam posisi duduk menyandar di bawah pintu dengan mukena yang masih melekat di tubuhnya. Dia tersadar oleh gedoran dari luar. Suara majikannya memanggil-manggil Mila. Mila lantas beringsut berdiri, membuka mukena, lantas membuka pintu. Dia dimarahi oleh sang majikan karena bangun kesiangan. Mila hanya bisa membungkuk-bungkuk meminta maaf. Untungnya sang majikan begitu baik, lantas menyuruh Mila lekas-lekas bekerja. Mila pun menunaikan kewajibannya. Walau sepanjang bekerja seharian itu, Mila masih terus memikirkan kejadian semalam. Malam harinya, selepas selesai bekerja, Mila langsung menelpon Gus Bambang. Dia menanyakan sekaligus protes karena hasil dibenteng oleh Gus Bambang itu tak terbukti. Malah Mila didatangi sosok genderuwo yang begitu menakutkan yang berniat mencelakai Mila. Gus Bambang di seberang sana ketika mendengar keluhan lewat telepon dari Mila. Dia seperti orang yang kebingungan. Masa iya toh mbak? Beneran Gus, semalam ada genderuwo datang mengganggu saya Gus. Saya hampir mati dicekik sama genderuwo itu Gus. Apa mungkin Gus, genderuwo itu kirimannya si Jana? Aneh, baru kali ini loh mbak, seumur-umur benteng saya bisa jebol seperti ini. Genderuwo itu seperti apa mbak wujudnya? Tanya si Gus Bambang. Mila pun menjelaskan sesuai apa yang dia lihat. Matanya merah, bulunya hitam legam, seperti ijuk begitu keras. Kuku-kukunya tajam, lidah terjulur, taring-taring mencuat, matanya merah besar. Lebih seperti penampakan wajah seekor leak. Mendengar itu semua, Gus Bambang sampai terdiam membisu. Waduh, ciloko mbak. Ini kalau dibiarkan, nyawa Mbak Mila bisa terancam mbak. Lah terus mesti gimana Gus? Sampean ini bagaimana? Katanya aman, gak bakal kena. Yo namanya manusia toh mbak. Ya wajar kalau ada kesalahan mbak. Kalau mbak mau, paling
kita harus ritual lagi seperti dulu, Mbak. Agar Mbak Mila tak terkena pengaruh serangan dari si genderuwo itu. Karena kalau tak salah, genderuwo itu akan datang lagi menyambangi Mbak Mila, ucap si Gus Bambang. Tentunya Mila yang sudah merasakan sendiri kengerian bertemu sosok yang begitu menakutkan. Ditambah Gus Bambang bilang kalau genderuwo itu akan datang kembali nyatronin Mila. Maka Mila pun meminta tolong lagi ke si Gus Bambang ini. Akhirnya Gus Bambang ya seperti yang pertama, minta lagi biaya untuk ritual. Mila ya ngikut-ngikut saja. Kebetulan memang saldo di ATM-nya masih begitu besar. Dia kirim lagi uang 4 juta pada waktu itu, sesuai permintaan Gus Bambang. Yang dimana Gus Bambang akan melakukan ritual mengobati Mila dari kediamannya. Mila pun berharap penuh kepada sosok si Gus Bambang ini. Nah, singkat cerita, semenjak kejadian itu, malam demi malam dilalui oleh Mila dengan penuh rasa ketakutan. Hati dan pikirannya terus diteror dan dihantui oleh sosok penampakan si genderuwo yang walau tidak menyerang, tetapi saat Mila tertidur lelap di atas ranjang, Mila merasa seolah sosok genderuwo itu ikut hadir, ada mengawasi Mila di pojokan kamar mandi kamar tidurnya. Tentunya hal itu membuat Mila tak kerasan. Sampai akhirnya Mila, selepas 2 hari pasca diteror dan diserang oleh genderuwo itu, selepas minta tolong kembali ke si Gus Bambang, Mila pun memilih tidur di kamar majikannya. Waktu itu, Mila menggelar karpet di atas lantai di bawah ranjang sang majikan. Selepas memastikan majikannya tertidur lelap, Mila sebenarnya sempat ditanyai oleh anak-anak dari majikannya kenapa tak tidur di kamar sendiri. Mila hanya beralasan ingin menjaga sang majikan lebih baik lagi. Padahal Mila ini memang merasa ketakutan tinggal di dalam kamar tidurnya. Singkatnya, Mila langsung tertidur cukup lelap. Namun baru saja Mila tertidur, Mila mengalami kondisi seperti orang ketindihan. Dadanya terasa sakit seperti ada yang menekan. Lantas bulu-bulu kasar dan tangan kasar serta kuku tajam terasa oleh Mila mencekik batang lehernya. Bernapas pun Mila begitu kesulitan. Mila meronta-ronta, namun rontaannya tak berarti apa-apa karena tubuh bagian perut sampai dada tak bisa bergerak sama sekali. Di posisi itu, Mila pun memicingkan mata. Ketika mata terbuka, Mila lantas teriak sekuat tenaga. Namun, teriakan Mila tak mengeluarkan suara. Majikannya anteng tidur di atas ranjang, sedangkan Mila berjuang bertaruh nyawa di atas lantai. Mila melihat dengan jelas sosok genderuwo yang begitu besar yang datang beberapa waktu lalu, duduk menindih dada Mila, menyeringai, menjulurkan lidah yang panjang sampai liurnya menetes ke kulit wajah Mila. Dengan tangan yang mencengkram kuat mencekik batang leher Mila. Kaki Mila meronta-ronta, berusaha tangannya melepas cengkraman si genderuwo. Genderuwo itu menggeram melotot begitu tajam. Namun usaha Mila tak mendapatkan hasil. Di saat itu, di antara hidup dan mati, Mila membaca doa-doa dalam hati yang dia ingat
termasuk membaca ayat kursi. Saat itulah si genderuwo itu pun melepaskan tindihan dan cengkraman cekikan di leher Mila, menyisakan asap kehitaman yang baunya seperti rambut terbakar. Mila lantas bangun dan terduduk. Ketika menoleh ke arah jam dinding tepat jam 4 dini hari, Mila dengan napas tersengal-sengal masih merasa engap di bagian dada dan leher yang masih terasa sakit. Dia pun membereskan karpet bekas tidur lalu keluar dari kamar sang majikan. Bergegas menuju ke kamar tidurnya sendiri, masuk ke dalam kamar mandi. Di cermin besar di kamar mandinya, Mila melihat ada bekas kebiruan membentuk bekas cekikan di batang lehernya. Mila waktu itu terus tersengal-sengal, merintih, merasakan sakit yang teramat sangat. Bernapas pun terasa begitu kesusahan. Mila seperti merasakan penyakit asma dadakan. Lantas Mila membuka pakaian dan membersihkan tubuhnya, mandi subuh waktu itu. Namun selepas mandi pun, rasa sakit di tubuhnya Mila tak kunjung hilang pula. Bahkan seharian itu saat bekerja, Mila tersiksa dengan rasa sakit di dada dan tenggorokannya, di mana tenggorokan Mila terasa seperti ditusuk-tusuk. Seperti ada bulu-bulu kasar, duri-duri kasar di dalam batang leher Mila. Lalu semakin terkejutnya Mila, tepat di ulu hati dan di payudara kanannya tumbuh benjolan sebesar telur angsa. Tentunya hal itu membuat Mila ketakutan. Sejak kapan muncul benjolan sedemikian besar di bagian tubuhnya? Namun Mila tak menceritakan hal itu kepada majikannya. Dia tetap bekerja seperti biasa sambil menahan rasa sakit. Sedangkan Mila ketika menghubungi si Gus Bambang, pesan selalu tak terkirim. Sampai selepas 3 hari kemudian, pasca ditindih oleh si genderuwo itu, barulah ada WA masuk dari Gus Bambang yang dimana si Gus Bambang ini angkat tangan, tak sanggup membantu Mila. Mila tentunya protes dong. Kenapa nggak dari awal? Mila udah habis duit gede, hampir 10 juta waktu itu. Sedangkan Gus Bambang, dia mengatakan kalau sosok genderuwo itu ilmunya lebih tinggi daripada dirinya. Bahkan di situ, di dalam pesan WA-nya, Gus Bambang mengatakan 6 tahun lalu di tahun 2020, kalau sosok genderuwo itu adalah pimpinan raja para genderuwo dari lereng Gunung Sindoro. Mila terkejut bukan main. Tak menyangka si Jana dapat dukun teluh dari Gunung Sindoro yang memang cukup terkenal akan kesakralan dan keangkerannya. Mila pun memohon-mohon kepada Gus Bambang, menceritakan rasa sakit dan benjolan aneh di tubuhnya. Tapi Gus Bambang bersikeras karena taruhannya nyawa si Gus itu sendiri. Mila pun tak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia hanya bisa melanjutkan hidup dengan rasa sakit yang teramat sangat. Tapi Mila tak putus asa. Dia tetap mencari di media sosial, termasuk dari APK sebelah, si APK hitam. Mencari orang yang bisa membantu Mila melepaskan belenggu teluh genderuwo kiriman si Jana. Namun apa daya, beberapa orang sudah dicoba. Tak ada satupun yang sanggup
membantu Mila. Hanya mau meminta uang dari Mila saja. Entah sudah berapa puluh juta yang Mbak Mila keluarkan waktu itu untuk bayar dukun-dukun yang dia mintai bantuan. Singkat cerita, memang selepas ditindih oleh sosok si Genruwo, Genruwo itu tak pernah muncul kembali meneror Mila. Karena seolah Genruwo ini sudah berhenti karena misinya membuat Mila sakit sudah selesai. Sedangkan Tono, suami Mila, tak pernah dihubungi lagi oleh Mila. Walaupun ada pesan dan telepon dari Tono, selalu diabaikan oleh Mila. Karena apa yang Mila alami waktu itu sebagian besar adalah ulah dan akibat perbuatan Tono di masa lalu. 1 bulan pasca ditindih Genruwo, rasa sakit Mila semakin menjadi-jadi. Sampai dia jatuh pingsan ketika memasak di dapur majikannya. Mila pun dilarikan ke rumah sakit. Anehnya, ketika dilarikan ke rumah sakit, Mila ini kan tersadar. Dia diperiksa oleh dokter di Taiwan sana. Benjolan yang sebesar telur angsa di ulu hati dan dada terlihat dan bisa diraba. Namun, ketika diperiksa dokter, di ronsen nih, tubuh Mila normal. Bahkan benjolan tak terlihat. Kasat mata bisa terlihat, tapi oleh alat medis yang begitu canggih, tak terlihat ada apa-apa di dalam tubuh Mila. Semua tampak normal. Bahkan tenggorokan yang seperti disarangi oleh puluhan duri terlihat normal pula. Membuat dokter dan anak majikan Mila yang mengantar waktu itu semua pun keheranan. Mila hanya diberi obat pereda rasa sakit, lantas disuruh pulang kembali bersama sang majikan. Pulanglah Mila kembali ke rumah majikannya. Benjolan tetap masih ada, namun di waktu-waktu tertentu benjolan itu hilang sendiri dan muncul kembali tanpa sebab yang pasti. 3 bulan lamanya Mila bekerja menahan rasa sakit, hanya terus mengkonsumsi obat pereda rasa nyeri. Sampai satu ketika di malam hari, di mana waktu itu esok paginya akan ada acara sembahyangan. Mila waktu itu begitu sibuk menyiapkan keperluan untuk sembahyang keluarga majikannya. Bahkan di setiap altar di sudut-sudut rumah sang majikan, sesaji seperti buah-buahan dan sejenisnya diletakkan ditata begitu rapi dengan dupa yang wangi dan terus menyala. Malam itu sebelum tidur, Mila pun membawa buah-buahan untuk persembahan beserta beberapa batang dupa ke dalam kamar tidurnya. Buah-buahan Mila letakkan di altar. 5 batang dupa dinyalakan, ditancapkan di depan 3 patung dewa. Mila dengan tubuh yang begitu kelelahan langsung masuk ke kamar mandi. Selesai mandi dia sholat. Namun ketika sholat, rasa kantuk datang begitu tiba-tiba. Sampai beberapa kali Mila tak henti-hentinya menguap. Selepas selesai sholat isya, rasa kantuk yang sudah tak tertahan lagi membuat Mila langsung tertidur lelap di atas hamparan sajadah. Saat tertidur lelap inilah Mila bermimpi didatangi oleh sosok Genruwo yang beberapa bulan lalu menindih dan memberi penyakit ke tubuh Mila. Dalam mimpinya, Genruwo itu datang dengan wujud yang sama, perawakan tinggi besar,
penuh dengan bulu layaknya seekor monyet raksasa. Dengan mata merah menyala, taring mencuat dan lidah terjulur sampai menyentuh dada. Dengan kuku-kuku tangan berbulu yang begitu tajam, genderuwo itu menggupaikan tangan ke arah Mila, seolah menyuruh Mila mendekat ke arah dirinya. Di sini, dengan kesadaran penuh, Mila tentunya menolak dong. Namun entah kenapa, ada tarikan batin yang begitu kuat menyuruh Mila mendekat ke arah si genderuwo. Perlahan Mila berjalan mendekat di sebuah lokasi yang begitu asing bagi Mila. Lantas Mila ikut duduk bersimpuh menghadap si genderuwo. Lalu genderuwo ini dengan suara yang begitu berat dan menggema, dia mengatakan kalau dialah yang diutus dan dimintai tolong oleh sosok seorang dukun atas permintaan seorang perempuan bernama Janah untuk mencelakai Mila. Genderuwo ini memperkenalkan namanya, yang waktu itu mengaku dengan sebuah nama Prabu Guratmoko, yang berasal dari sebuah tempat yang dikeramatkan di lereng gunung Sindoro. Dalam hati, Mila terkejut mendengar pengakuan yang jujur dari si genderuwo itu. Di sini Mila bingung. Apa ada jin yang disuruh dukun teluh datang ngaku sendiri? Mila kebingungan, apa maksud si genderuwo ini yang bernama Prabu Guratmoko? Namun si genderuwo seperti yang menyadari isi hati dan pikiran Mila. Dia pun tertawa terbahak-bahak sampai lokasi dalam mimpi itu bergetar oleh energi tak kasat mata dari tawa sosok si genderuwo. Mila sampai gemeteran. Ketika tawa berhenti, genderuwo itu pun berkata, "Duk, aku mau menawarkan sesuatu. Akan kucabut teluh dan penyakit yang bersarang di tubuhmu. Tapi dengan syarat, kamu harus mau melayani dan menjadi pasanganku," ucap sosok si genderuwo itu. Nah, kurang lebih terjemahannya kayak gitu. Mila terkejut bukan main. Baru kali itu ada jin yang disuruh neluh berkhianat ke dukunnya sendiri. Tega mengkhianati dukun majikannya sendiri demi agar si Mila mau melayani nafsunya. Lah di sini entah kenapa Mila pun menyetujui penawaran si genderuwo Prabu Guratmoko yang duduk gagah di hadapannya. Selepas Mila menyetujui penawaran itu, sosok menyeramkan genderuwo Guratmoko itu berubah wujudnya. Berubah menjadi wujud seorang lelaki gagah yang duduk tegap tak berbusana, dengan wajah yang begitu samar, membuat Mila ketika pandangannya tertuju ke bagian rudal si genderuwo yang tanpa penghalang apapun, bergidik ngeri membayangkan rudal itu menembus pertahanannya. Mila menganggukkan kepala sebagai isyarat persetujuan. Genderuwo itu yang sudah merubah tubuhnya menjadi manusia tersenyum ke arah Mila,
Lantas Mila masih di tempat itu, langsung didorong perlahan sampai tidur telentang. Yang selanjutnya, genderuwo itu dengan cekatannya membuka semua kancing baju Mila. Ini genderuwo bisa buka kancing baju ya. Mila ditelangi oleh si genderuwo. Yang selanjutnya, kalian bisa menebak sendiri. Rudal si genderuwo menembus pertahanan Mila sampai Mila menjerit-jerit. Bukan jerit kesakitan, tapi jerit terpuaskan selepas dahaga tertahan sekian lama. Namun, ketika Mila tersadar dari tidurnya di pagi hari, Mila terkejut. Dia yang tertidur di ranjang, seperti dalam mimpi, sudah tak mengenakan pakaian. Bahkan ketika Mila meraba bagian sensitifnya, dia makin terkejut pula karena ada cairan lengket berbau amis yang terus keluar dari celah tubuh Mila. Bahkan ketika Mila berusaha bangkit dari tidurnya, rasa sakit terasa teramat sangat. Panas, perih, bercampur aduk menjadi satu. Bahkan ketika berdiri, lelehan cairan kental sampai menetes ke paha Mila. Mila buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. Ketika membersihkan badan dari cairan lengket di sekujur tubuhnya, Mila pun baru ngeh. Rasa sakit di dada, benjolan sebesar telur asin, dan rasa sakit tertusuk di batang leher betul-betul hilang sesuai dengan apa yang dijanjikan genderuwo Gurotmoko. Mila pun tersenyum. Lantas dia kembali mengenakan pakaian keluar dari kamar untuk menyiapkan keperluan sembahyang keluarga majikan. Seharian itu, senyum cerah Mila tak pernah lepas dari bibirnya. Bahkan sang majikan pun keheranan dan menanyakan rasa sakit yang diderita oleh Mila. Namun Mila bilang kalau penyakitnya sudah hilang dan sudah sembuh seperti biasa. Majikannya pun ikut senang. Namun ketika keluarga majikannya sedang berkumpul di ruang tamu, tentunya berbicara dalam bahasa Mandarin, Mila yang sedang ke dapur mengambil makanan, ketika berjalan ke ruang tamu, Mila terkejut mendengar cerita anak majikannya yang mengatakan kalau semalam melihat sosok seperti bayangan hitam berjalan masuk ke dalam kamar Mila. Namun Mila berpura-pura tak tahu apa-apa. Bahkan ketika anak-anak majikannya sambil dengan nada bercanda menakut-nakuti Mila, Mila hanya menjawab dengan candaan pula. Walaupun dalam hati, Mila menyatakan kalau makhluk itu betul-betul nyata. Selepas acara sembahyangan selesai, yang betul-betul menguras tenaga Mila, Mila pun langsung tertidur begitu lelap. Di mana dalam tidurnya itu, Mila kembali didatangi oleh sosok si Prabu Gurotmoko. Namun dengan penampilan layaknya manusia, bukan seperti wujud aslinya yang berbentuk genderuwo. Di mana di sini si Prabu Gurotmoko menawari Mila kembali untuk mau menjadi pasangannya, menjadi kekasihnya. Tentunya dengan iming-iming imbalan, Mila akan diberi harta kekayaan dan diberi berbagai kemudahan
serta semua keinginan Mila akan dikabulkan. Lantas, apakah Mbak Mila akan tergoda dengan bujuk rayu si genderuwo dari lereng Gunung Sindoro yang bernama Prabu Guratmoko? Kita saksikan di video selanjutnya.